warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resnur Zahra, salah satu mahasiswi STAI Akifaya Riau, Prodi BKPI, kelas C24 dengan NIM 1238243123. Di video pemenuhan syarat perkuliahan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nikmah MPDI. Baiklah, saya akan membahas tentang peran akhlak dalam pendidikan Islam yang membangun karakter melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan Islam tidak hanya menekan pada aspek kognitif ataupun pengetahuan, tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku. Salah satu aspek utama dalam pendidikan itu adalah akhlak ataupun karakter. Akhlak merupakan inti dari ajaran agama Islam dan menjadi tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak secara bahasa berarti perangai, tabiat, ataupun perilaku seseorang, dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri seseorang ataupun diri sendiri, yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, itu adalah definisi akhlak. Lalu kita lanjut, yang kedua itu akhlak dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan pentingnya akhlak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan akhlak dimulai sejak dini dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Nah, contoh akhlak dalam lingkungan keluarga itu seperti menghormati orang tua, tolong menolong, jujur dan tanggung jawab, sabar dan tidak egois, serta mengucapkan maaf dan terima kasih. Lalu akhlak dalam lingkungan sekolah itu seperti bagaimana seorang siswa menghormati dan menghargai guru yang ada di dalam kelasnya dan dapat bekerja sama dengan baik kepada teman-teman di sekitarnya, serta memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran. Yang terakhir, bagaimana akhlak dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghormati tetangga baru maupun tetangga yang lama, serta membantu orang lain dan mengikuti aturan yang ada di masyarakat sekitar, dan juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita para umatnya dalam berakhlak. Nah, beberapa contoh akhlak Nabi dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Seperti bagaimana halnya sifat-sifat Nabi yang 5, yaitu sidik ataupun kejujuran, jujurnya seorang siswa dalam ucapan maupun perbuatan. Lalu yang kedua itu ada amanah, yaitu bagaimana rasa tanggung jawab seorang siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga itu ada tawadu, rendah hati meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Contohnya di sini seperti seorang siswa yang mendapatkan peringkat di kelas. Lalu yang keempat itu ada sifat yang sabar, tabah dalam menghadapi ujian. Yang kelima itu ada sifat kasih sayang ataupun kepedulian terhadap sesama. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu implementasi dalam pendidikan. Implementasi dalam pendidikan adalah bagaimana seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi para siswanya. Karena bagaimanapun guru itu adalah contoh dan panutan bagi para siswanya. Jadi sebagai guru kita harus memberikan dan mencontohkan sifat dan akhlak yang baik. Lalu
Kurikulum sekolah juga harus membuat pelajaran akhlak secara eksplisit dan juga implisit, serta lingkungan sekolah juga harus mendukung pembentukan karakter Islami, dan juga orang tua harus aktif membentuk akhlak seorang anak di rumahnya masing-masing. Kesimpulannya adalah akhlak adalah fondasi dalam pendidikan Islam. Dengan kita meneladani Nabi Muhammad SAW, peserta didik tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Pendidikan akhlak adalah investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang bermoral dan juga bertanggung jawab. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang peran akhlak dalam pendidikan Islam yang membangun karakter melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Lebih dan kurang kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.